nafas, terus kita sawalan di luar, ini tidak cukup. Terus Pak Wiranto saya itu ada 2 pasang untuk baju renang. Kemana saya pergi, saya titip panitia sediakan kolam renang. Kemarin ke Banjarmasin kleru, dia hanya menyediakan kolam ikan. Terus kalau minus 3 derajat pun berenang di Eropa. Subhanallah, 30 menit cukup Pak Wiranto. Apalagi ibu-ibu yang lututnya aduh. Pak Wiranto itu punya pertimbangan kalau di aula. Lah wong kula niku mawon munggah rada hati-hati njaluk dituntun. Lutut yang nyeri ini obatnya jalan kaki di kolam renang dengan air setinggi dada. Sehingga nanti Pak Wiranto pensiun, prioritas pertama membuat kolam renang. Subhanallah. Bukan berenang. Pak Wiranto harus tahu loh, ibu-ibu itu sampai sepuh itu masih mempertahankan kecantikan. Nah saya ini kan pengamat ibu-ibu. Kalau mau naik pesawat, dompetnya 80 tahun loh. Nanti pesawat sudah landing Pak Wiranto. Subhanallah. Terus Pak Wiranto kapan-kapan survei ke mall, ibu-ibu itu kalau jajal lipstik ora trimo sepisan. Jajali kabeh. Tur mboten dituku. Lah saya nang burine melu-melu. Subhanallah. Sampun nggih, maka kami menyarankan hanya berjalan di kolam renang. 30 menit mondar-mandir, insya Allah tombo teko loro lunga kersane Gusti. Kados kula nek pun aduh kok lutute loro jingkrak-jingkrak di kolam. Kata ibu, la wong innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Gone wong sing takon niku teng banyu. Subhanallah. Sampun nggih. Ini Pak Wiranto jangan pusing loh. Ya ini insya Allah lah. Walaupun sekarang Pak Prabowo modelnya efisiensi. Kalau iya wonten yang UGM muring-muring. Anggaran 11 M kok sing medun 350 juta. Efisiensi. Subhanallah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang memuliakan, yang membedakan orang yang cepet tua, dalih sing awet nom, itu hanya 2. Sing cepet tua niku mergo lungguhe kesuwen. Jadi harus dibatasi 1 jam. Mila nun saya Pak Suryanto makin ngaco lho nek wayahe rampung lho iki nek diterus-teruske iso tekan ngasar. Nun saya nggih. 3 semester kok. Monggo dipunlajengaken malih. Yang saya Bapak Ibu, dokter itu sampai sekarang mendidik calon dokter, kehidupan manusia itu dibagi hanya 2. Nek ora turu stres. Kalau tidak sare, wungu wis mumet, ruwet, isine nesu wae. Padahal Bapak Ibu setiap Jumat khotib mengingatkan ittaqullah. Tidak hanya sekedar takwa pada Allah, tetapi takwa yang benar kata loh. Karena jamaah sudah hafal tinggal sare wae. Sayang ibu-ibu itu tidak pernah lihat Jumatan ya. Kapan-kapan ngintip Bu. Ya tahu di video begitu khotib naik mimbar sudah ancang-ancang. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ngantos komat nembe sadar. Subhanallah. Padahal Bapak Ibu takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Sehingga Pak Wiranto melalui Pak Suryanto dawuh kula Zainal Muttaqin. Kata takwa Bapak Ibu. Ini kan kedokteran di mana-mana dibangun yang baru. Unisa punya kedokteran, UNY, aku dokter tamu, dosen tamu Bapak Ibu. Rumah sakit dibangun di mana-mana. Itu karena ini Pak. Jadi
orang itu kalau tidak tidur, bangun adanya cuma tegang. Bapak Ibu, lali kali surat Fusilat ayat 3. Jadi inilah keuntungan hamba-hamba Allah yang bekerja di Man Setunggal, Pak. Fusilat 30 itu udah di luar kepala. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum. Maka Bapak Ibu, Al-Quran itu sebagai mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Mengapa tadi? Andaikan Al-Quran diturunkan, gunung pun akan ketakutan, hancur. Subhanallah. Maka tadi saya waktu dibacakan sampai Asmaul Husna, saya nangis, Pak. Guru saya itu wafat di Mina karena peristiwa Mina. Terus kalau dari akan beliau tabrakan di terowongan Mina, Maisyid. Terakhir sebelum berhaji, Pak, beliau itu saya ajak konsultasi tentang ayat kauniyah badan manusia. Beliau hanya melayani 5 menit, kemudian bergeser duduknya mengambil Asmaul Husna. Nangis, Pak. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu bersyukur dari rumah Man 1 Pondok kembali lagi Man 1. Ini aset yang luar biasa bagi kehidupan kita di akhirat, Bapak Ibu. Nah tadi Pak Wiranto wanti-wanti, duitnya orang perlu akeh, sing duit akeh sing ning Jakarta kae. Korupsi nanti 1000 triliun. Iku nek nggo gawe kolam renang kaya ngopo ya? Kaya ngono kok trimo dibalekke meneh ning pemerintah, terus ngangge klambi kuning. Gimana? Sing jipe Robicon mawon dibalekke ngangge ojek saniki. Jadi mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia itu hanya dibekali doktrin ini, Pak. Sehingga rumah sakit kebak golek parkir mawon angel. Ya, maka Bapak Ibu, ini harus dijembatani dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Monggo dipun lajengaken malih. Saged mirsani gambar niki mboten? Nggih. Mboten ketawis, Bu? Oh, nggih. Dadi mboten mirsani. Kula waosaken nggih. Tolong Bapak Ibu dokter melihat pergantian malam dan siang. Sing ana ning pikirane nggih penyakit, Bu. Nek bengi sine mah GERD, asma. Lah kira dokter tak Wiranto jaga di UGD malam itu ya GERD, mah sanes mah masyarakat umum loh, mah. Jadi menyikapi waktu malam ya penyakit karena niku dadi duit gimana dok ora iso bernapas suntik bangun tidur serangan jantung, stroke di kamar mandi, siang hari penyakit mana. Jadi di otak dokter itu adanya cuma penyakit entah malam dan siang. Lah adik kula yang nomor 11 ya dokter penyakit dalam, Pak. Nusewu. Itu sponsor sing ahli mata, itu nusewu apa ya fansnya Epic. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Akhirnya jadi dokter ahli penyakit mata. Ada lagi yang fansnya gomblong. Di radio aku dengar ahli radiologi. Terus 14 itu dokternya 8, Pak. Jadi nek loro suntik-suntikan dhewe. Kamas kula nomor 1 kali lulusan PGA. Tapi lanjut IAIN, lanjut filsafat. Nomor 3 dokter rektor Yarsi 2 kali. Lu dokter, Pak. Jadi nek suntik-suntikan dhewe. Sapa nggih dibelajengaken? Monggo. Nah, mangke Pak Wiranto, Bapak Ibu yang tidak sempat melihat gambar semacam ini, nanti bisa dicarikan waktu yang fokus. Kalau ini kan fokusnya lontong, toh.
Lontar-lontarnya mboten iki, Pak. Mboten. Pak Yanto nggih, ampun. Jadi ini rahasia kesehatan Bapak Ibu semua. Ini hasil kajian ilmu kedokteran mutakhir. Ya Pak Yanto nek ndelok CV kula, mirsani CV kula kelas dunia sedoyo Pak Wiranto. Nggih. Terus pun nek publikasi 50 yuta, nggih. Tawon ya. Jadi Bapak Ibu hari ini memahami istilah yang menjamin kesehatan Bapak Ibu. Jadi kesehatan bukan masalah BPJS, bukan masalah asuransi kesehatan, tetapi iman Bapak Ibu. Yang neuroception. Dulu Bapak Ibu hanya kenal persepsi, yeah. Sekarang ada istilah baru, neuroception, yang di otak kita berperan seperti CCTV. Ya, CCTV itu bisa melaporkan, awas lingkungan Anda itu mengancam jiwa Bapak Ibu. Yang kedua, bahaya. Maka Bapak Ibu yang dari Jawa Timur sering ngendika, gak bahaya tak, itu kuning. Nah khusus untuk MAN itu yang hijau. Pak Wiranto, marhaban, ahlan wa sahlan, Bapak Ibu yang sampun pensiun, monggo, mboten perlu nunggu setunggal tahun. Aman. Kriteria ketiga, keamanan meningkat, aman. Tidak ada yang narkoba, tidak ada yang macam-macam Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu kenapa saya bawa lampu bangjo? Supados Bapak Ibu tidak terbebani. Saben keluar halaman ada lampu bangjo, sehingga kita bisa mawas diri. Saya ini masuk dalam kelompok yang hijau atau yang kuning atau yang merah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ini dokter, tapi tidak mengharapkan pasien Bapak Ibu. Saya kepingin masyarakat itu sehat. Ibu segitu kok ora diangkat jadi Menteri Kesehatan. Ini kesalahan Pak Prabowo ini. Nah, coba Bapak Ibu, sehat yang sesungguhnya adalah seperti yang disampaikan Pak Wiranto. Lingkungan kita ini aman. Kenapa Bapak Ibu, orang yang berpuasa itu kan selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina aman. Orang yang beriman itu pasti aman. Ya? Jadi kalau Bapak Ibu tidak merasa aman, bersiap-siaplah ke rumah sakit. Jadi Bapak Ibu saudara kita yang di rumah sakit itu karena apa? Kehidupannya itu lingkungannya tidak aman, bahkan mengancam jiwa. Kenapa ada ibu yang sakit kanker payudara? Itu yang merah Pak. Kenapa ada ibu yang kanker rahim? Itu merah Bapak Ibu. Kenapa ada yang kanker usus? Itu karena di merah. Nah nanti kalau yang di kuning, hipertensi, kolesterol, kencing manis, asam urat. Bapak Ibu jangan sedih. Kenapa kok baru mengundang hari ini Pak Zainal ya? Tidak ada kata terlambat. Yang bilang terlambat hanya Beni Panjaitan. Terlambat sudah kau datang padaku, dum 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 dum, setelah ku dapatkan penggantimu. Ini sedang ramai ini di YouTube, RK. Ojo diteruske. Sama nggih Bapak Ibu, ini judulnya siapa yang ingin meningkat kesehatan mental dan raganya. Kenapa di dalam Al-Baqarah ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan menapa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala alakum tash. Nun sewu Pak Wiranto, ada guru tafsir enggak di sini? Nun sewu lho nggih. Tafsir Al-Quran itu pun ke depan harus banyak dikembangkan. Jadi jangan berhenti Ibnu Katsir saja, Pak Marogi saja. Jangan.
Kula niku kanca-kancanipun profesor tafsir loh. Kemarin dari Balikpapan terbang, tolong itu loh, Al-Kadhiminal Ghaidz kok diterjemahkan menahan marah. Ini bahaya bagi kesehatan. Al-Kadhiminal Ghaidz mestinya diterjemahkan menelan kemarahan. Terus marah itu dilek, jangan ditahan. Terus sabar-sabar ke loh Pak Dokter. Itu menjadikan darah menggumpal sehingga jadinya stroke. Jadi Bapak Ibu, bahasa Al-Quran itu bagus, tapi bagaimana kita mempelajarinya? Sehingga di dalam surat Fussilat 53 dikatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi sebelum menika menerjemahkan Al-Kadhiminal Ghaidz harus ke Amerika, Bu. Nah di sini tidak ada yang menerjemahkan menelan. Itu ada dalam ilmu anatominya, nanti saya tunjukkan. Jadi Bapak Ibu kalau marah itu jangan ditahan, tapi dilek. Kados panjenengan nalika stres, itu kan banyak ngelek itu. Ini Pak Wiranto, saya terima kasih loh ya. Saya ini sering diundang ke mana itu Pondok Paciran. Itu kan memproduksi hafid-hafid semua. Itu kiainya pada. Jadi Al-Quran itu ayat kauliyah. Ayat kauliyahnya di kedokteran itu loh Bapak Ibu. Panjenengan delok wong edan ora katokan dijarke. Tapi kedokteran, wah kok nek mati tak jupuke ya. Untuk mendidik calon dokter. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang sia-sia. Sing orang di omah turunnya nganteran mati digone saja dibedal Pak, untuk mempelajari tubuh manusia. Subhanallah. Sampun nggih, kita lajengaken malih. Nah nih. Jadi bicara sehat, Bapak Ibu harus kembali kepada hadis ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Adalah yang qalb. Jadi ini pusat kesehatan Bapak Ibu. Lah kalau Bapak Ibu 1 menit detak jantungnya 90, 100, ya awake gampang kesel. Musewu, nesunan. Musewu. Harusnya jantung itu minimal mengikuti arloji panjenengan 60 kali per menit. Kalau atlet kelas dunia Bapak Ibu, semenit hanya 30 kali. Kados Rudi Hartono lawannya sudah 14, ini Pak Wiranto ngalami. Rudi Hartono masih 0, sing nonton podo serangan jantung. Wis podo mati. Oh, zaman rumiyin kan fanatik. Ternyata bisa jus dan menang. Itu karena sabar Bapak Ibu. Tidak seperti pemain bulu tangkis baru dapat 3 dan kalah. Ini betul, nopo boleh bal-balan. Tidak tergantung pelatih dari Inggris atau dari mana. Nyatanya kalah. Lawan Australia kalah gitu. Karena tidak ikut pengajian di Sarawak. Ini dokter olahraga loh Bapak Ibu. Dokter olahraganya internasional. Nembe timnas itu bahaya. Ini betul. Kalau mobilnya dihalang-halangi bis timnas, kalau masih menahan diri Pak. Nah, kalau saya umum, mungkin nembe timnas, tapi tim internasional tidak perlu Pak. Jadi memang Bapak Ibu, manusia itu punya penyakit yang berat, sombong. Kalla innal insana la arahus. Jadi istighna itu obatnya istighfar yang tidak dijual di apotek. Maka saya sekali ketemu Pak Wiranto sudah disambut dengan senyum, seneng Pak. Karena zaman sekarang tuh mencari orang senyum susah Bu. Sampai penyanyi dangdut tuh ngendika, wajahmu dulu, senyummu dulu
Sekarang saben ketemu wong podo gajekan diri. Hati-hati Pak, wajah ini jendela masuknya kesehatan. Maka Bapak Ibu kami anjurkan senyum walaupun tidak ada orang. Nun sewu loh je. Nah itu Pancapoda itu sampai mati loh itu. Senyum dan tawamu sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sendiwa tinggal mati wae. Pecah niku Panco. Deni Panjaitan yang terlambat nggih. Rinto Harahap. Nah, terus pundi lagune pulangkan saja. Mati. Sama nggih Bapak Ibu. Tugas Pak Wiranto dan jajarannya termasuk Tendik, tenangkan hati kita. Jangan mudah terpengaruh dengan hiruk pikuknya yang di luar. Saya senang nih Pak Wiranto itu jujur. Jangan-jangan guru ya butuh duit loh. Sing akeh loh. Ya wong bodoh rampung kok ya wis entek-entekan. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat dunia luar dari Al-Qur'an, itu hidupnya tenang. Kehidupan itu kalau diringkas hanya satu ayat loh Bapak Ibu. Al-Hadid 20, Iklamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Kama qala rajul ajabal kufar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu. Hanya satu ayat kehidupan. Kalau ini Kang Mas memperingati hari pernikahan yang ke-50. Kulo namung matur, Mas, niku ning ayat fama uti itu min syai famata ul hayati dunya fama indallahi khairun wa lil ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Asyura 36. Ngoten niku lho carane ben kadar bulan ora dhuwur, tensin ora munggah. Nah kita sudah diberi Al-Quran Bapak Ibu. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Lho kok sithik-sithik kok kerokan. Hai. Wis kerokan behane pedhol. Isih disambung nganggo peniti. Penitine neyeng pisan. Lho saya Pak Wiranto klinik dokter lho. Pasien ketoke ayu-ayu mlebu. Barang kula priksa behane letek. Lah wong dodolan gudeg ku. Terus nek nyusui. Astagfirullah. Untung Pak Wiranto ndak jadi dokter. Wong kula niki sekolah ngantos teng Eropa ya. Tiyang mriko mung dikedheti pun muncul-muncul. Monggo. Kalau ndak istighfar kan alhamdulillah. Orang Indonesia badhe diperiksa dadane Pak Dokter tinggal kancing mawon nggih. Ah monggo tak periksa. Ampun tekan dereng niki. Subhanallah. Kalau MC-nya memperkenalkan saya kan budaya-budaya. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Terus kalau naik pasien itu saking Spanyol, saya tegur dengan bahasa Spanyol. Sempre que pregunto cuando come conde, sempre me respondes, kisas. Pasiennya dari Itali, cappuccino, nomor 1. Subhanallah. Monggo dipunlajengaken malih. Nah ini, jadi Pak Wiranto dan jajarannya bersyukurlah bekerja kok di lingkungan yang sangat bagus. Nah ini jaminnya kan ahli surga semua Bapak Ibu, tanpa kecuali loh. Itu makanya terus surga jenengan aja gumun, aja gumunan, aja kagetan, aja bingungan. Loh, itu bisa sesawalan kayak kok. Subhanallah. Sama nggih Bapak Ibu. Jadi Al-Qur'an menika Bapak Ibu adalah hadiah yang tidak ternilai. Monggo dipunlajengaken malih. Ning menawi panjenengan namung mirsani Quran mawon nggih,
Ini nanti yang aktif otak belakang. Kalau Bapak Ibu hanya mendengar orang membaca Al-Quran, yang aktif hanya otak samping kanan kiri. Tapi kalau Bapak Ibu hanya membunyikan Al-Quran, itu yang aktif otak kiri, Pak. Maka Bapak Ibu langkah awal di sini, marilah kita rajin mentadaburinya, sehingga seluruh otak aktif. Ini yang tidak pernah disampaikan dokter, Pak. Ya betul. Aku kok saiki lalen yo. Putuku saka Amerika teko, kowe iki sapa? Anaknya dari Australia. Kowe iki sapa ta? Loh. Kula niki lere panjenengan. Bapak Ibu. Nggih, jadi Al-Qur'an itu sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jangan berhenti hanya pada bacaan. Sanggup enggak membersihkan hati kita? Sambung nggih. Nanti dalam surat Furqan ayat 30. Wa qala rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Hebat sekali tadi korek kita ini. Membaca Al-Quran tidak dengan mushaf, dengan HP. Kelihatannya sudah diinstal 30 juz, tapi lebih banyak asik dengan fufu fafa. Coba dilanjutkan lagi. Nih, Bapak. Ya. Jadi bekal takwa kita ini sampai berlanjut ke haji. Biasanya kalau tiba-tiba untuk gubernuran Kalimantan membekali yang mau tidak haji. Ya. Lanjut. Nih kok. Bapak Ibu bisa bayangkan sa'i. Kalau naik sa'i mesti nangis, Pak. Allahumma ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ja'ala innaka ja'ala ma la a'lam. Umumnya jamaah haji kan bawa laminating donga gitu. Engko nek disenggol nesu. Orang yang laminatingnya kocok mripate barang. Itu hendaknya dijiwai. Sampai di sofa melihat Ka'bah. Air Zam-Zam itu siapa yang menemukan? Bukan Ibu Hajar, tapi anaknya yang masih balik itu Zam-Zam. Jadi Bapak Ibu bisa ngunjuk, bisa dahar. Ingat Asy-Syu'ara 79. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Jadi saya senang sekali pidato Pak Wiranto yang ringkas, jelas. Masalah kesejahteraan di Al-Quran. Tapi jarinya Bapak Ibu. Ada makanan datang sendiri, kalau lenggah diladani. Nah ini kita betul diunjukkan eman-eman. Nikmati ilmu kedokteran. Jangan sampai dehidrasi. Jadi Bapak Ibu Kristen ya, belajar manasik, lihat Ka'bah di sofa. Jadi jangan hanya protokoler upacara saja. Sembayar larang-larang ngantri nih 30 tahun tekan ngono nih. Monggo dipelajaran malih. Ada yang mau berangkat haji Pak Wiranto? Ada. Sinten? Mabrur. Amin. Tidak ada balasan kecuali surga. Orang yang keluar dari bulan Ramadan seperti ini, orang yang hajinya mabrur ya seperti ini, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu tolong kembali ke masa lalu. Kenapa tawaf itu kok utaranya tidak seperti jarum jam? Kembali Pak, kembali Pak. Jadi dipun waos An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Jadi Bapak Ibu, asal usul kita ini keluar sudah diberi kabel kesehatan. Ini ilmu kedokteran terbaru Pak.
Kemarin saya sampaikan di dokter ahli kandungan, anak-anak mereka dilongok semua, ya namanya ilmu terus berkembang. Bapak itu dosen 40 tahun dilawan. Terus kabeh ngaku murid kula sedaya, Pak. Termasuk yang profesor-profesor, saya muridnya Tuhannya. Jadi sejak lahir Bapak Ibu sudah diberi modal sehat, tumbuh dan cepat sembuh. Ini baru diketahui sekarang, Pak. Sekarang tuh andalnya memang obat, Pak. Padahal wa nunazzilu minal Qur'an. Monggo Pak Wiranto, jadikanlah MAN 1 itu pilot project untuk kesehatan yang menyeluruh. Bukan mengawak itu disuntak-suntik, tapi hatinya, hablum minallahnya tidak disentuh. Monggo, terima kasih. Nah, Ibu Bapak yang mulia, ini beberapa puluh tahun yang lalu sudah diketahui. Otak manusia itu yang paling bawah itu untuk urusan melangsungkan kehidupan. Yang sawalan itu khasnya itu opor, ayam, ketupat. Niki make menune apa Pak Suyanto? Ingkung. Zaman kula alit ndok siji bocah 10 ya. Nggak pernah mimpi bisa makan ayam, disuwer-suwer. Suwausa niki Masya Allah. Sampun nggih. Jadi masalah makan, melanjutkan keturunan niku wilayah otak buaya. Terus nih Pak Wiranto mirsani wong kok mangan weh. Niku boyo niku mang. Sing dipikir meng hubungan suami istri mawon niku boyo niku. Sampun nggih. Di atasnya otak segawon. Menika sanes segorawon. Segawon menika ingkang menggonggong, isine ming nesu wae. Jengkelan wae. Ngantos kala wau dibimbing ikrar. Wis do pur-puran ya. Nun sewu, Pak. Ngantos Pak Wiranto bingung. Niki kosong-kosong napa nggih? Nol ya. Kok diwiwiti meneh ya. Bapak Ibu, jadi sekali lagi Bapak Ibu, otak tengah ini yang menjadikan orang itu pendendam, marah, ketakutan, kebencian, kekecewaan, menika otak segawon. Nah, otak manusia yang sesungguhnya adalah yang di atas. Menika alam nasroh laka sadra. Ya, jangankan kok dimintai maaf. Coba Ali Imran 159. Menapa? Ali Imran 159? 135. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fardhan ghalidhal qalb lam faddu minhum fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa idza azamta. Luar biasa Bapak Ibu yang bekerja di MAN 1 ini. Subhan. Adanya cuma keberkahan. Ketemu kancane mesti mesem. Ya kan tidak ada yang membuang muka kok. Namun tiba-tiba jangan mulai. Lah, menika Pak Wiranto tolong. Sivitas Akademika MAN 1 tidak bisa dinasihati dengan pangandikan mbok aja sing dibuka fuhu fafa wae to yo. Itu harusnya Bapak Ibu sadar di sana ada FFA. Bukan fuhu fafa Bapak Ibu. FFA itu artinya apa? Fusiform Phase Area. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu teman kok dijak guyu, berbahagialah. Karena itu pintu masuk kesehatan. Tapi nek ketemu wong kok jegureng, itu berarti dia sedang membangkitkan penyakit. Maka ibu-ibu kalau nanti pulang sawalan asah-asah piring, itu tidak usah mecuca-mecucu. Piringnya dijak pangandikan reng-reng. Kowe gelem tak elus-elus, ngoten niku. Ambil satu piring, ku nyanyikan lagu untukmu. Lagu senang rindu. Satu piring satu lagu. Lah wis pensiun kok. Iki mboten
Ora ketoke isa-isa mecu-mecu. Rompian pecah kabeh. Bapak Ibu yang kami akan dibuka surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu. Keprihatinan Pak Wiranto di zaman kebijakan Pak Prabowo, opo-opo serba ngirit, jangan kan pernah ngimpi naik lift, ya minimal ya digeser neng jobo, tidak usah penean gitu. Jadi tidak seorang pun yang tahu besok akan memperoleh earning berapa, mau dapat uang kesejahteraan berapa, THR aja nyatane tinggal lep selesai. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di mana akan mati. Enggak. Nah, jadi Pak Wiranto kalau ada keluarga man yang sakit-sakit karena dibajak oleh buah almond yang ada di otak. Ini Bapak Ibu yang harus kita sadari. Kenapa ada orang kok hipertensi? Kita harus banyak belajar dari Pak Sutaji. Sampai 92 tahun sehat. Jadi teladan kita Bapak Ibu. Ya, nah, nanti kapan-kapan wawancara mendalam. Rahasia ini pun apa ya Pak? Jenengan kok kesih sakit gerawi. Subhanallah. Beliau menjadi teladan guru kita. Saya kan baru 66 Pak Wiranto. Untuk ngejar beliau masih berapa tahun lagi. Tapi saya konsekuen. Seminggu 3-5 kali berenang. Subhanallah. Tidak hanya omong-omong. Gitu. Sama aja, ini kan. Bapak Ibu kalau dibajak amigdala, delok ulo dolanan dikira ulo. Bapak Ibu jalan-jalan ke kuburan malam Jumat, ono godhong tiba critane ning omah, aku mau nguruh tangan kembali. Ngidak selang, aku mau ngidak ulo. Bapak Ibu, ini hancur karena Fusilat 30. Melihat masa lalu jangan sedih. Pak Wiranto mau pensiun malah gagah. Kalau sudah tambah lo pensiun dungane ya sehat, itu gagah. Tidak ngelukru, sekali setahun malah prestasinya semakin meningkat. Kamu ini yang menjadikan kolesterol munggah, gula munggah, tekanan darah munggah. Sing seneng dokter panen pasien. Ngoten niku lho Pak Wiranto nek pengajian. Jadi ada sesuatu yang merubah kesehatan masyarakat. Jadi kalau sampai di rumah, sopo sing ngaji mau? Iya, lucu. Loh, Pak lucu. Jadi pengajian itu harus ada intinya Pak itu. Tidak ada dokter yang menyampaikan masalah ini Pak, karena sangat mengganggu pemasukan. Dokter mana yang berani menyampaikan ini Pak? Kenapa saya tidak boleh jadi Menteri Kesehatan? Tutup kabeh rumah sakit, apotek tutup. Padahal wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Tolong Pak Wiranto dengan guru tafsir, bagaimana murid-murid kita tidak tergantung pada obat. Monggo, lajeng sak lembar melih ya. Pak Wiranto sak lembar melih ya. Selak opore adem. Nah ini loh. Ini perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Sekali motret 50 juta. Oh, ternyata di otak itu ada yang aktif ketika kita hanya membaca Al-Quran saja, mendengar Al-Quran saja. Nusewu loh, mentadaburinya. Maka oleh-oleh pengajian hari ini adalah Al-Hadid 16. Alam ya'nil ladina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitab min qabl fa tala alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ajeng. Amin Bapak Ibu. Jadi sejak lahir manusia itu yang diciptakan pertama dan utama adalah sistem komunikasi. Yang kedua baru
tangan. Mengapa nanti Yasin 65 al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Slide berikutnya. Nah, ini pusat bicara Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman stroke yang belahan otak kiri, itu pasti sedih dan marah. Jadi kalau Bapak Ibu pasti nangis, jangan ikut-ikutan nangis. Justru Bapak Ibu memberikan support. Karena stroke yang kiri itu yang kena pusat bicara. Pramila Bapak Ibu mumpung pusat bicaranya bagus, bicaralah yang santun. Jangan untuk mengumpat. Ya, jadi Al-Hujurat ayat 2, 3, 4. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi Bapak Ibu, next slide. Amin. Next slide. Nah, untuk pertemuan yang akan datang lagi Pak Wiranto. Nah ini. Yang terakhir Bapak Ibu, saya terima kasih dipun paring kesempatan matur wonten ngarsanipun para pinasis, para pinunjul. Mestinya saya tidak layak untuk ditampilkan di sini. Tapi karena permintaan Pak Suyanto, siap. Pak Yanto ini midhangetaken kula wonten Masjid Diponegoro. Iki kok ketoke wangun. Tak gowo ning mam. Saya Bapak Ibu, jadi cukup Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak kalau sholat Jumat perhatikan ketika imam membaca wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha fi jannatin aliyah. Kenapa saya pilih aliyah? Karena diman satu. Gitu. Bola wali dibaca ke aliyah kok ora connect. Namun yang kedua surat Al-Qiyamah wujuhu yawma idzin na'imah ila rabbiha. Jadi wajah Allah itu 24 jam berseri-seri Bapak Ibu. Jadi kalau ada guruman, tendikman, mlebu kok saja orang semangat. Itu karena belum paham. Belum paham Al-Dhariyat 21. Maka Bapak Ibu jangan melihat wajah yang ceria di tempat-tempat tertentu. Dimanapun Bapak Ibu berusahalah untuk senantiasa ramah, ya. Terus Bapak Ibu, siapa yang ingin sehat, hindari wajah cemberut, hindari wajah sedih, Bapak Ibu, hindari wajah ketakutan menghadapi hari esok, hindarkan wajah yang penuh kebencian, dan hindari wajah kecewa. Wajah terakhir ini banyak pada ibu-ibu Pak, kalau bar belanja kayak janjane iso-iso binyang kan. Ya, hanya ada satu wajah yang mengajak Bapak Ibu sehat, yaitu wajah yang senantiasa berseri-seri. Billahi taufiq wal hidayah. Ini langsung doa ya Pak. Ibu Bapak ingkang mulya, monggo sesarengan kita munjuk akan dengan sampun Gusti Allah dengan semangat surat Al-Baqarah 186 wa idza salaka ibadi anni fa in qarib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa. Ya Allah ya Rabb kami, sungguh kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kami berlindung ya Allah dari doa yang tidak Engkau dengar, dan kami berlindung ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, dan kami berlindung ya Allah dari nafsu yang tidak benar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas a'udzu ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة مبرورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan serta doa yang telah dipanjatkan. Semoga semakin memperkuat keimanan dan memperkaya pemahaman kita tentang makna syawalan dan kesehatan holistik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Ustadz Suyanto mengajar ilmu tafsir, Bu Suci Ambarwati mengajar ilmu sejarah. Sebagai tanda acara telah berakhir, baiknya kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini saatnya kita mempererat silaturahmi dengan saling bermaafan dalam sesi salam-salaman yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara paling utama, yakni makan siang bergizi gratis bersama. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar MAN 1 Yogyakarta. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Burung nuri terbang ke awan, hinggap manis di pohon jati. Mari kita bersalaman saling memaafkan agar hati kembali suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu untuk salam-salaman. Bapak Ibu Bini Sepuh untuk Kerso Jengkar ke utara menghadap ke selatan. Mas-mas tolong disediakan kursi. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang ngersake duduk, biar duduk. Monggo, pakai kursi yang biru nggak apa-apa. Di sini menghadap ke utara. Di utara menghadap ke selatan. Kemudian nanti untuk yang bersalaman itu arusnya dari barat, dari barat terus ke timur gini, nanti berdiri, kemudian bersalaman lagi, sehingga nanti ketika selesai Bapak Ibu Bini Sepuh untuk jengkar ke tempat Kembul apa Bujono. Nah, di situ. Monggo untuk berapa? Sudah cukup belum ya? Dicoba dulu, nanti kalau kurang ditambah kursinya. Bapak Nun Sewu Pak Kaji, monggo katuran enggak jengkat di kolom kita loh. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain menyesuaikan. Kalau yang masih ngersakan jumeneng, monggo saged jumeneng. Yang ngersakan lenggah, saged lenggah, monggo. Kemudian nanti diawali dari arah barat. Monggo. Monggo Bapak ngersakaken jenengan apa monggo. Monggo Bapak, monggo.
Monggo Bapak. Pak Nawawi, Pak Jazim, monggo Pak Slamet. Pak Dadang, di manakah Pak Dadang? Ini apa, Pak Dadang? Dadang, enggak? Udah kuat, saya kuat kok. Oh, nggih. Bukan. Sakit gimana? Oh, nggih. Monggo Bapak. Nggih, langsung menyambung nggih. Langsung disambung kemawon, monggo. Pak Nawawi, mboten Pak Nawawi di sini nanti disuwani monggo Pak. Pak Nawawi mriki. Pak Nawawi enggak? Oh nggih, monggo Pak Nawawi. Oh nggih Pak Jazil matur nuwun rawuhnya. Duduk aja. Pak Deden duduk saja. Nyata. Terus. Oke. Itu Pak Arifin. Sambil kita jadi salawatan kepada Ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu Nomor hilangnya. Kemarin saya ketemu Mas Jano, Yus. Ya, bertetangga. Mention banyak yang datang. Ada. Ada pokoknya. Mas berdua sekarang.
Ya. Nah, itu kita. Oke, oke. Kesembuh. Alhamdulillah. Nggak bawa RPP boleh nggak ini? Boleh. Sungguh